Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang, selamat berbakti di dalam ibadah DPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan, terlebih baik kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa kita mau bersyukur bagi kemurahan, kasih setia Tuhan lewat pujian kita berkat kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan pada kami kesempatan pada malam hari ini bersama-sama kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mempersiapkan diri kami Tuhan bagi kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, boleh memberikan fokus hati kami Tuhan bagi kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami berjalan di dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya kuasa Roh Kudus boleh memenuhi hati kami Tuhan, sehingga
apa yang boleh kami lakukan pun boleh memperkenankan hati Tuhan. Kami memuji muliakan nama Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah TP Wiyung malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan bahwa biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Kita menaikkan pujian ini. Mari bersama-sama kita mau nyatakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bumi tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita boleh tetap mengasihi Tuhan sampai pada akhir hayat kehidupan kita. Sama seperti Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya yang besar, yang luar biasa. Lewat pengorbanannya di atas Kalvari. Kita akan mempersiapkan hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mau menaikkan pujian Pelangi Kasih-Nya. Kekuatanmu, Tuhanku tak akan memberi ular berbisa
beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Hilary Haryanto. Kesempatan kami berikan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Untuk kami boleh hadir dalam bersekutu, di dalam ibadah di TPI Wiyung pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan dan kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau sendiri akan memimpin, biarlah Roh Kudus akan memberikan hikmat, pengertian, pemahaman untuk kami, bersama-sama memahami, mengerti, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan ibadah kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang walaupun ibadah kami dilakukan secara online, biarlah ini tetap menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap semua kami yang hadir, yang melihat, yang menyaksikan, dan boleh menyenangkan hati Engkau. Kami yang menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya di TPI Wiyung. Kita boleh berjumpa lagi di dalam persekutuan ibadah di setiap hari Jumat yang walaupun kita masih melakukannya secara online ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas
kasih dan karunia-Nya yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Yang bagaimana Tuhan selalu di dalam perjalanan kehidupan kita, yang saat-saat ini adalah suatu hal yang banyak sekali, yaitu tantangan-tantangan yang mungkin harus kita hadapi di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17, saya akan membacakan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-45. Kalau kita boleh nanti Bapak Ibu boleh membacanya secara keseluruhannya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-45. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang ini. Sampai ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pastilah kita semua sering mungkin sudah beberapa kali membaca kisah ini atau mendengar tentang bagaimana perlawanan seorang Daud melawan yang namanya Goliat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada tahun 2020 ini, kita diperhadapkan dengan berbagai hal, banyak, terutama pandemi yang belum berlalu di negara kita Indonesia. Berbagai permasalahan-permasalahan mungkin juga terjadi di dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan jemaat Tuhan secara tidak langsung. Karena mungkin dampak dari pandemi atau mungkin hal-hal dari hal-hal lainnya. Dan dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi mungkin mempunyai suatu menjadikan kita menjadi takut atau memiliki kecemasan di dalam kehidupan kita. Pastilah sebagai manusia itu adalah hal yang manusiawi ketika kita memiliki ketakutan atau kecemasan yang berlebihan atau ketakutan yang begitu rupa ketika harus menghadapi kehidupan yang tidak menentu di depannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, bagaimana kita di dalam kesetiaan kita, bagaimana kita di dalam pengiringan kita harus diperhadapkan dengan sesuatu hal yang tidak pernah kita tahu ke depannya, dengan sesuatu hal yang tidak pernah kita tahu bagaimana wujud dan rupanya masalah itu, seperti pandemi corona yang terjadi di negara kita. Kita tidak pernah tahu secara kasat mata bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, tetapi hal itu sangat menakutkan, yang dimana juga banyak menakutkan bagi orang lain. Tetapi sebagai anak Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mungkin harus menghadapi tantangan-tantangan atau menghadapi permasalahan-permasalahan ini, biarlah kita tetap memiliki dan bersandar kepada Tuhan, bahwa Allah itu Allah yang lebih besar dari segalanya. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita diperhadapkan, kita memiliki suatu pengharapan yang pasti ketika kita memiliki kehidupan yang pasti di dalam Kristus, di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Allah. Di dalam pembacaan yang telah kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, khususnya pertama ayat yang ke-11 tadi menyatakan bahwa bagaimana orang Israel yang pada waktu itu yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Saul. Ketika mereka ditantang oleh yang namanya pahlawan dari Filistin, yaitu Goliat yang memiliki badan yang besar, yang kurang lebih hampir 3 meter. Bagaimana kalau orang setinggi 3 meter yang mungkin saat ini kita tidak akan pernah menemui orang yang setinggi itu, mungkin ada tetapi tidak hanya 1001 kita bisa menemuinya. Di dalam masa-masa pada waktu itu, ketika di dalam pemimpinan Raja Saul, mereka harus menghadapi seorang tentara, seorang pahlawan dari Filistin yang gagah perkasa, yang dimana juga baju perangnya aja beratnya kurang lebih dari 50 kilo.
Bagaimana kalau kita sendiri, bagaimana kalau orang biasa memakai baju perang yang seberat itu? Kita pasti tidak akan bisa berperang bagaimana. Dan tentara ini melawan atau menantang bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel menghadapi seorang Goliat ini, Raja Saul sendiri yang sebagai raja, seorang pemimpin, dia memiliki kecemasan dan ketakutan yang begitu rupa. Kalau kita membaca di dalam keseluruhan dari kisah dari Saul juga bagaimana Raja Saul, raja yang pertama dulu yang diurapi oleh Samuel, tetapi karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya sehingga Allah meninggalkan dia, sehingga roh Allah meninggalkan dia dari kepemimpinannya, sehingga ketika dia bertanya kepada Tuhan, ketika dia bertanya apa yang harus dia lakukan, dan ketika dia harus menghadapi seorang yang namanya Goliat yang begitu besar, dia memiliki ketakutan dan kecemasan. Dan karena raja takut, maka masyarakat atau rakyat Israel pada waktu itu yang dipimpinnya, mereka juga mengalami ketakutan. Tetapi ketika kita membaca di dalam kisah selanjutnya, di dalam kisah yaitu Daud sendiri, ini masih dalam satu kesatuan. Tapi ketika Daud yang seorang kecil atau seorang yang masih muda, tetapi pada waktu itu dia sudah diurapi menjadi raja yang walaupun dia belum menjadi raja secara langsung, karena pada waktu itu rajanya masih dipimpin oleh Saul, yang walaupun Saul sendiri Tuhan telah meninggalkannya. Dan ketika si Daud datang di dalam peperangan atau ke medan perang, ketika harus menghadapi seorang tentara yang tinggi besar yaitu Goliat yang bernama Goliat, dia menantang Goliat dengan begitu rupa. Dia menantang Goliat yang kita membaca, tetapi Daud, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bagaimana Daud yang memiliki suatu iman atau memiliki suatu hal kepercayaan bahwa ketika dia berserah kepada Allahnya yaitu Allah Yahweh pada waktu perjanjian lama, dan dia memiliki keyakinan bahwa Allah selalu beserta dalam kehidupannya, bahwa Allah nantinya lah yang berperang melawan setiap musuh-musuh dari orang-orang Israel, musuh-musuh yang dari Daud sendiri. Dan ketika Daud menerima tantangan dari seorang Goliat ini, dia dengan gagah berani menantang Goliat, bahwa ketika Goliat datang dengan membawa pedang, dengan membawa pakaian peperangan yang lengkap, bagaimana memiliki ketopong yang begitu aman dan perlengkapan yang begitu aman yang pastinya, dan bagaimana orang akan membunuh pasti akan susah ketika pedang ataupun panah untuk menancap atau menghunus atau memotong bagian tubuhnya pasti akan sulit karena perlengkapan-perlengkapan yang dimiliki oleh si Goliat. Tetapi Daud hanya seorang yang kecil sebagai gembala domba yang beberapa ekor, dia datang dengan gagah berani dengan hanya membawa sebuah lembing atau kalau mungkin di Indonesia yang akan lebih mudah dibilang seperti katapel yang dilemparkan, batu yang dilemparkan. Dan di sini Daud menantang seorang Goliat yang menantang bangsa Israel pada waktu itu. Goliat adalah seseorang yang menakutkan bagi orang Israel pada waktu itu. Tapi ketika kita membaca di dalam kisah ini, Daud memiliki keberanian yang begitu rupa. Keberanian yang dimiliki oleh Daud bukan karena dia gagah perkasa atau karena hebat, bukan karena memiliki suatu kepandaian dalam ilmu perang, bukan karena sesuatu kekuatan yang dimilikinya. Dia hanya mengandalkan nama Tuhan yang walaupun dia juga memiliki keahlian yaitu keberanian untuk mengalahkan, di mana dia sudah mampu mengalahkan singa, mampu mengalahkan beruang yang ingin memangsa domba-dombanya yang beberapa ekor. Dan keahlian-keahlian ini dan juga itu semua oleh karena Allah sendiri yang di dalam setiap perjalanan kehidupan dari si Daud. Pada waktu itu Daud menantang Goliat dan Goliat amat marah ketika melihat tantangan dari seorang Daud yang kecil. Dan Goliat berkata bahwa anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan katapel. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam kisah ini ada memiliki dua perbedaan yang begitu sangat rupa, di mana ketika Saul memimpin bangsa Israel, ketika dia menjadi raja dari orang-orang Israel, ketika dia harus menerima tantangan dari seorang Goliat, pahlawan dari Filistin, mereka mengalami ketakutan, kecemasan yang begitu rupa. Mereka mengalami suatu ketakutan yang mungkin kalau orang sekarang mungkin mereka mengeluarkan keringat
panas dingin sehingga mungkin kalau ada beberapa yang mungkin terkencing-kencing karena ketakutan, karena mungkin takut akan dibunuh oleh seorang Goliat yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita harus menghadapi kehidupan saat-saat ini, akankah kita percaya kepada Tuhan ataukah kita memiliki ketakutan karena melihat tantangan yang begitu besar di depan kita yang serasa itu menjadi suatu Goliat saat-saat ini, Goliat tantangan-tantangan yang begitu rupa yang membuat kita takut, kita lupa kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kisah sebelumnya bahwa bagaimana Allah selalu beserta di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika di dalam perjalanan mereka, di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dengan banyak sekali penyertaan Tuhan, dengan banyak sekali setiap hal-hal yang Tuhan nyatakan, Allah nyatakan kepada mereka. Mereka juga melihat secara mata mereka sendiri ketika Tuhan berperang melawan musuh-musuh mereka di dalam setiap perjalanan. Bagaimana Tuhan memberikan segala hal yang mereka butuhkan. Bagaimana ketika mereka harus keluar dan dikejar oleh orang Mesir dan mereka diperhadapkan dengan laut dan kanan kiri gunung, mereka tidak bisa berlari kemana-mana, tetapi mereka bisa lepas dari kejaran orang Mesir. Itu karena tuntunan dari tangan Tuhan. Tetapi ketika mereka harus menghadapi seorang Goliat ini, mereka memiliki ketakutan yang begitu besar. Seorang raja pun, Raja Saul, dia juga takut untuk menghadapi seorang Goliat. Tetapi kita boleh membaca bagaimana Daud yang begitu rupa, yang Daud hanyalah seorang yang masih kecil, ketika dia melawan orang Filistin ini atau Goliat ini, dia bukannya sama saudara-saudaranya, bukannya dia didukung atau diberikan suatu motivasi semangat, tetapi dia malah dimarahi oleh kakaknya yaitu Eliab ketika si Daud menantang Goliat. Karena Eliab mungkin memiliki juga ketakutan tersendiri bagaimana mungkin seorang Daud yang kecil bisa mengalahkan seorang Goliat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh membaca di dalam dua kisah yang memiliki suatu perbandingan yang begitu rupa. Bagaimana ketika orang-orang Israel di dalam kehidupan mereka harus melawan atau menerima tantangan dari seorang Goliat yang begitu besar, Goliat yang begitu gagah perkasa. Daud yang seorang yang kecil tetapi dia memiliki Allah yang hidup. Dia yakin dan percaya bahwa dalam setiap hal apapun yang dikerjakan, ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-35, bahwa Allah yang akan, Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang akan kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memanggal kepala dari tubuhmu. Dan itulah keyakinan yang dimiliki oleh si Daud ketika dia menghadapi Goliat ini. Dia memiliki suatu keyakinan yang kokoh, memiliki keyakinan yang teguh di dalam pengiringannya, di dalam kesetiaannya di dalam imannya kepada Allah. Dia tidak memiliki suatu ketakutan harus menghadapi musuh yang begitu besar, karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupannya. Bagaimana ketika si Daud memainkan kecapi untuk menenangkan dari Raja Saul, ketika Raja Saul dianggapi oleh roh jahat, dan ketika kecapi yang dimainkan oleh si Daud, dan akhirnya Saul menerima ketenangan dan roh jahat itu keluar daripadanya. Itulah tanda suatu penyertaan Tuhan kepada Daud, dan sehingga ketika tantangan-tantangan yang harus dihadapi, Goliat yang begitu besar harus dihadapi, dia memiliki keberanian bahwa Allah lah yang berperang dalam segalanya. Berbeda dengan Saul yang memiliki ketakutan, yang dia melupakan Tuhan dan dia lupa akan Allah yang berperang di dalam kehidupannya. Ketika mereka memiliki suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang benar seperti Daud, dia pastilah memiliki suatu hubungan yang baik dengan Allah. Dia memiliki suatu kehidupan yang benar di hadapan Allah, sehingga Allah beserta dalam setiap kehidupannya. Sehingga dia memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang nantinya akan berperang melawan setiap musuh-musuhnya. Dan Saul berbeda dengan Saul yang dia tidak taat kepada Allah, sehingga roh Allah meninggalkannya, sehingga dia memiliki suatu ketakutan, tidak percaya lagi akan Allah, dan dia lebih berfokus kepada si Goliat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kehidupan kita di saat-saat ini? Akankah kita seperti Daud yang memiliki suatu kehidupan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik dengan Allah, sehingga memiliki suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa
Allah yang berperang di dalam setiap permasalahan kita, Allah yang ada di dalam setiap permasalahan kita. Kita yakin dan percaya ketika kita memiliki suatu kehidupan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan, pastilah ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan, Tuhan akan memberikan suatu hikmat kepada kita. Tuhan mungkin tidak memberikan suatu hal jawaban doa yang secara langsung ketika kita harus menghadapi masalah, kita menghadapi suatu tantangan atau hal-hal yang begitu besar seperti Goliat-Goliat yang menakutkan pada bangsa Israel dan Goliat-Goliat yang menakutkan dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita memiliki suatu ketakutan yang serupa seperti Raja Saul dan masyarakat bangsa Israel pada waktu itu, yang mereka melupakan Tuhan karena permasalahan, karena musuh yang begitu besar yang kelihatan di depan mereka, yang nyata di depan mereka, sehingga mereka memiliki ketakutan, sehingga Allah tidak nampak di dalam kehidupan mereka karena mereka terlalu berfokus kepada si Goliat itu. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita pada saat-saat ini yang mungkin harus menghadapi Goliat-Goliat masa kini, yaitu permasalahan-permasalahan yang begitu rupa, begitu besar, yang harus kita hadapi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lepas dari setiap mungkin masalah-masalah. Tetapi bagaimana kita boleh belajar dari seorang Daud yang memiliki keyakinan, yang memiliki kedekatan dengan Allah, yang memiliki iman kepada Allah, sehingga kita mampu untuk menghadapi setiap masalah-masalah, mampu untuk melawan setiap mungkin Goliat-Goliat yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Goliat-Goliat masa kini, mungkin masalah-masalah yang begitu besar yang kita hadapi saat ini. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, kita tetap selalu berpegang kepada Kristus dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berpegang kepada Tuhan, ketika kita selalu berpegang dalam setiap kehidupan kita kepadanya, kepada Allah, pasti dan yakin dan percayalah dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban dalam setiap permasalahan-permasalahan kita. Tuhan pasti akan memberikan suatu penyelesaian-penyelesaian di dalam setiap masalah-masalah kita. Tuhan akan memberikan suatu kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di masa-masa saat ini, yang di masa-masa pandemi ini. Biarlah walaupun kita saat ini bersekutu melalui media online, tetapi biarlah kita boleh tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan suatu saat akan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita saling bersama-sama bersekutu kembali, untuk datang bersekutu bersama lagi di dalam rumah-rumah jemaat, untuk kita saling bersama-sama, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Dalam 1 Samuel ini, biarlah dalam setiap pembahasan, dalam setiap pembacaan yang mungkin sering kita baca atau sering kita dengar, bagaimana seorang Raja Saul memiliki ketakutan dan Daud seorang yang kecil tetapi dia memiliki keberanian yang begitu kokoh. Bagaimana dalam hidup dari Daud dia memiliki kedekatan dengan Allah sehingga dia memiliki keberanian yang benar-benar sungguh dari Allah, sehingga dia memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang berperang di dalam setiap peperangan yang akan mereka hadapi. Dan setiap dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki keyakinan dan ketika kita berpegang teguh kepada Kristus, kepada Allah, mari kita juga berpegang, kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa dalam setiap hal permasalahan, pasti Tuhan ada di situ. Tuhan mesti akan memberikan suatu hal, jalan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah dalam setiap perenungan-perenungan kehidupan kita, di dalam hari-hari kita yang hari-hari yang kita lalui, di mana hampir 8 bulan ini kita mengalami pandemi ini, biarlah kita tetap bersandar, kita tetap percaya kepada Allah. Janganlah pandemi ini menjadikan suatu ketakutan dalam kehidupan kita, atau karena pandemi menimbulkan efek-efek atau masalah-masalah yang lain, sehingga kita memiliki ketakutan-ketakutan yang begitu rupa, memiliki suatu kecemasan-kecemasan. Biarlah dalam setiap kecemasan yang kita hadapi, jangan sampai berlarut-larut dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita melupakan Tuhan, sehingga kita hanya berfokus selalu kepada setiap ketakutan dan kecemasan, dan melupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita boleh tetap selalu berpegang kepada Kristus, kita tetap selalu bersandar kepada Kristus dalam setiap kehidupan kita. Di mana Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam keberaniannya untuk melawan seorang Goliat, hanya karena nama Tuhan yang diandalkan.
yang walaupun musuh begitu lengkap dalam perlengkapan peperangan dan dia hanya membawa lembing atau membawa katapel ya. Tapi dia memiliki keberanian karena dia memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang berperang melawan setiap musuh-musuhnya. Allah lah yang berada di depannya. Allah lah yang menuntun dalam setiap kehidupan si Daud. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari yang kita lalui dalam setiap hidup kita memiliki keyakinan dan keteguhan bahwa Kristus ada dalam setiap kehidupan kita ketika kita berpusat, ketika kita berpegang kepada Kristus, ketika kita berpegang teguh kepada Dia. Pastilah Dia akan bercampur tangan dalam setiap kehidupan kita. Seperti pujian yang telah kita naikkan untuk pujian yang terakhir tadi bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan suatu hal yang kita inginkan atau ketika kita meminta roti dan Dia memberikan ular. Tetapi Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik. Dia akan merenda masa depan kehidupan kita, hari demi hari yang harus kita hadapi saat-saat ini mungkin tidak menentu, tetapi yakin dan percayalah, tetaplah kita berpegang teguh pada Kristus, bahwa Dialah yang ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus hidup pada saat ini, bagaimana kami harus hidup di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, bagaimana kami harus menghidupinya. Apakah kami akan takut dalam setiap masalah kami, ataukah kami akan berani menghadapi setiap masalah-masalah yang akan kami hadapi maupun yang sudah kami hadapi. Biarlah Tuhan di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu bercampur tangan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami memiliki keberanian yang teguh di dalam Engkau. Untuk kami mampu menghadapi setiap kehidupan kami yang tiada pernah kami tahu dalam setiap kedepannya. Biarlah Tuhan perenungan firman-Mu pada malam hari ini mampu memberikan kepada kami pengertian hikmat bahwa Engkau selalu dalam setiap hidup kami. Ajarilah kami untuk kami selalu berpegang teguh pada Engkau dalam setiap pengiringan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Saudara Hilary Haryanto. Biarlah kiranya boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Saudara Hilary Haryanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan saat ini di ibadah TPI Wiyung. Kiranya Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua untuk minggu besok, tanggal 1 November 2020 di ibadah Darmo pagi, sore, maupun di Koblen Bromo Gateway akan mengambil tema persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Link akan kami share. Adapun ibadah TPI Wiyung pada Jumat mendatang masih dilakukan secara online. Link akan kami share juga, dan bagi jemaat Tuhan yang boleh memberikan persembahan, masih memberikan persembahan melalui transfer di rekening-rekening bank yang tertera maupun melalui GoPay. Kita tetap mendukung plan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita berikan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, dan kita akan mengakhiri ibadah TPI Wiyung pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pertolongan pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Tuhan semata boleh ada dan terjadi di dalam kemurahan pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui pujian kami, terlebih melalui firman-Mu yang boleh diperkatakan melalui hamba-Mu kepada setiap kami, boleh meneguhkan dan menolong kami Tuhan, untuk kami tetap berharap dan untuk kami tetap mengandalkan Engkau selalu dalam kehidupan kami. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan Tuhan, namun kami boleh tetap memandang kepada Engkau sebagai sumber pengharapan, sumber kekuatan di dalam melewati setiap hari-hari yang tidak menentu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekali lagi hamba-Mu, Saudara Hilary Haryanto yang sudah menyampaikan firman bagi kami semua. Berkatilah hamba-Mu dalam pelayanan selanjutnya. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan. Tuhan kiranya memberkati, menolong, melindungi, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan, memberikan pemulihan bagi beberapa
yang mengalami kelemahan tubuh, sehingga Tuhan dalam segala kondisi apapun seluruh jemaat Tuhan boleh tetap merasakan akan kasih, akan pemeliharaan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan bagi seluruh rangkaian ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga untuk sarana dan prasarana boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak, akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon hikmat, pimpinan berkat yang daripada Tuhan boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita selesai, Tuhan memberkati kita semua. Amin.